Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau lebih dikenal dengan nama Gus Dur, adalah politikus Indonesia dan pemimpin organisasi agama Islam yang menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat dari 1999 hingga 2001. Beliau memiliki gangguan penglihatan yang disebabkan oleh glaukoma. Glaukoma adalah kondisi medis berupa gangguan penglihatan yang disebabkan oleh kerusakan saraf mata. Selama pemerintahannya, Gus Dur dikenal dengan kebijakan tidak menentu, pemikiran yang visioner, serta kebijakan kontroversial yang mencakup pembebasan pers yang lebih besar. Dia juga membatalkan larangan perayaan Tahun Baru Imlek bagi keluarga Tionghoa dan menjadikan Konfusianisme sebagai agama resmi ke-6 di Indonesia. Gus Dur dihormati secara luas sebagai pembela hak asasi manusia dan dipandang sebagai guru bangsa. Dia terlibat dalam reformasi organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan membantu membebaskan orang Tionghoa Indonesia dari penindasan yang mereka alami selama Orde Baru. Namun, pemakjulannya dianggap sebagai tindakan melawan hukum dan banyak orang menganggap pemakjulan itu tidak sah. Gus Dur lahir pada 7 September 1940 di Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Gus Dur pindah ke Jakarta pada tahun 1944 dan belajar di sekolah-sekolah Islam dan pesantren di sekitar Jawa. Pada tahun 1963, Gus Dur menerima beasiswa untuk belajar di Mesir, di mana ia terlibat dalam aktivitas politik dan jurnalistik. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Mesir, Gus Dur pergi ke Irak dan kemudian ke Belanda, Jerman, dan Prancis sebelum kembali ke Indonesia pada tahun 1971. Gus Dur memiliki karir yang sukses sebagai jurnalis dan guru di pesantren sebelum terlibat dalam politik. Pada tahun 1984, ia terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan memulai reformasi organisasi. Selama masa jabatannya, ia berusaha meningkatkan kualitas sistem pendidikan pesantren dan memulai dialog antar agama. Pada tahun 1989, Gus Dur terpilih kembali sebagai Ketua NU untuk masa jabatan kedua. Selama periode ini, ia mulai melawan rezim Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto dengan membentuk Forum Demokrasi. Pada tahun 1994, Gus Dur terpilih kembali untuk masa jabatan ketiga, tetapi mulai mendapatkan tekanan dari pendukung Soeharto. Namun, pada tahun 1998, setelah jatuhnya Soeharto, Gus Dur bergabung dengan Megawati dan Amin untuk memperjuangkan reformasi politik di Indonesia.
Pada tahun 1998, Gus Dur mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjadi kandidat pemilihan presiden. Bersama dengan Megawati, Amin, dan Sultan Hamengkubuwono X, dia menyatakan komitmen mereka untuk reformasi di Ciganjur untuk memperjuangkan demokrasi Indonesia. Pada 7 Februari 1999, PKB mengumumkan Gus Dur sebagai kandidat presiden. Gus Dur dikenal atas kebijakannya yang kontroversial, pemikiran visionernya, dan perjuangannya dalam reformasi organisasi NU dan politik Indonesia secara keseluruhan. Meskipun pemakjulannya pada tahun 2001 memicu kontroversi, ia tetap dihormati sebagai seorang guru bangsa dan pembela hak asasi manusia. Pemilu 1999 dan sidang umum MPR merupakan peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia. Pada Juni 1999, PKB meraih 12% suara dalam pemilu legislatif, sementara PDIP memenangkan 33% suara. Dengan kemenangan partainya, Megawati diperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden pada sidang umum MPR. Namun, karena PDIP tidak memiliki kursi mayoritas penuh, mereka membentuk aliansi dengan PKB. Pada Juli, Amin Rais membentuk Poros Tengah, koalisi partai-partai Muslim yang menominasikan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden. Pada 7 Oktober 1999, Abdurrahman Wahid secara resmi diumumkan sebagai calon presiden yang diusung kubu Poros Tengah. Dan pada 20 Oktober 1999, ia terpilih sebagai Presiden Indonesia keempat. Saat menjabat presiden, Gus Dur membentuk Kabinet Persatuan Nasional, sebuah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik. Gus Dur juga melakukan 2 reformasi pemerintahan yang signifikan, yaitu pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Selama masa jabatannya, Gus Dur aktif melakukan kunjungan internasional ke berbagai negara. Namun, hubungannya dengan TNI semakin memburuk ketika terjadi konflik dengan Laskar Jihad di Maluku. Tak lama kemudian, Gus Dur dituduh terlibat dalam 2 skandal besar, yaitu Bulogate dan Brunei Gate. Tuduhan skandal ini menyebabkan kekecewaan banyak elit politik, terutama Amin Rais, yang kemudian bersama dengan sejumlah anggota DPR menandatangani petisi yang meminta pemakjulan Gus Dur. Pada tanggal 23 Juli 2001, setelah mengalami tekanan politik yang besar, Gus Dur akhirnya dimakjulkan dan digantikan oleh wakil presiden, yaitu Megawati Soekarno Putri. Setelah kejatuhan dari jabatan presiden, Gus Dur tetap aktif di dunia politik, terutama dalam penyokong partai PKB. Namun,
PKB sendiri mengalami perpecahan yang menyebabkan dua kelompok yang saling bersaing dalam kepemimpinan partai. Pada pemilu 2004, Gus Dur mendukung Solahuddin, adik kandung Gus Dur yang berpasangan dengan Wiranto sebagai calon wakil presiden, namun kalah dalam pemilu. Gus Dur meninggal dunia pada tanggal 30 Desember sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat karena komplikasi gangguan ginjal, penyakit jantung, dan diabetes. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi Gus Dur sesaat sebelum kematiannya. Pemakaman kenegaraan diadakan untuk Gus Dur pada tanggal 31 Desember dan bendera dikibarkan setengah tiang selama 7 hari. Gus Dur dimakamkan di samping kakek dan neneknya serta orang tuanya di tempat kelahirannya, Jombang, Jawa Timur. Kematian Gus Dur merupakan kehilangan besar bagi bangsa Indonesia, dan Gus Dur tetap dihormati sebagai salah satu pemimpin politik dan agama yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia.